Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam minggu 22 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1-7 dengan topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Demikian firman Tuhan mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya merupakan sebuah tema yang cukup besar. Terutama pada akhir-akhir ini kita akan memasuki sebuah perhelatan pilkada di beberapa daerah. Dan selain itu, bagaimanakah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam politik? Politik itu sendiri berasal daripada polis, yaitu tata, yang dimana pada awalnya polis itu berada di sebuah daerah yang memiliki tata kota yang begitu indah, dan kemudian berkembang menjadi penataan terhadap kota, penataan terhadap sebuah sistem kenegaraan, yang dimana dengan politik adalah memahami tentang kenegaraan, memahami tentang pemerintahan, memahami tentang sistem di dalam sebuah negara yang terjadi. Oleh karena itu, sesungguhnya politik itu adalah sesuatu yang baik, namun banyak yang menjalankannya adalah tidak baik, sehingga banyak orang menganggap politik itu adalah kotor. Dan bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah sikap sebagai orang percaya untuk melihat politik dalam kehidupan mereka? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan pada saat ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius secara khusus dalam ayat 1 pasal 2. Dikatakan adalah, pertama-tama aku menasihatkan. Kalimat ini sesungguhnya mau mengingat kepada pasal sebelumnya, di mana di dalam kehidupan orang dan di dalam kehidupan gereja terjadi ada pengajar-pengajar sesat. Ada di sana adalah sebuah tindakan-tindakan yang mencoba untuk meruntuhkan dan mencoba menjadikan sebuah ketidakbaikan dalam kehidupan. Namun Paulus mengingatkan juga dalam pasal 1 agar mereka hidup dalam syukur dan hidup atas kasih karunia Allah. Setelah itu, Paulus mengingatkan tugas daripada Timotius. Apakah tugas itu? Pertama-tama adalah naikkanlah permohonan, doa syafaat dan syukur untuk semua orang. Paulus mengingatkan tugas sebagai orang percaya adalah menjadi pendoa di dalam sebuah sistem yang terjadi. Orang percaya itu adalah yang menjadi mendoakan, memohon kepada Tuhan agar kebaikan-kebaikan
terjadi di dalam sebuah sistem dan kenegaraan. Dengan kebaikan yang terjadi, maka akan menjadi kebaikan bagi kehidupan. Sehingga kalau kita mengingat bagaimana Yeremia pasal 29 ayat 7 adalah, usahakanlah kesejahteraan kotamu, karena ketika kotamu sejahtera, maka akan menjadi baiklah keadaan. Dinyatakan di sini adalah orang percaya adalah mengusahakan kebaikan-kebaikan yang terjadi bagi kehidupan sistem yang ada. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa dikatakan menjadi pendoa? Ternyata orang percaya itu adalah selalu berkomunikasi kepada Allah dalam kehidupannya. Dia selalu berinteraksi kepada Allah agar apa yang terjadi itu adalah merupakan keputusan Allah, dan dia lihat adalah secara iman di dalam apa yang dihadapi. Orang percaya akan menjadi masuk ke dalam sebuah sistem pemilihan ataupun sistem yang terjadi dalam sebuah tata negara. Namun sebagai orang percaya, ketika sudah terjadi sebuah keputusan, itu adalah merupakan keputusan Allah. Yang dimaksud di sini adalah orang percaya melihat ketika ada pergantian kepemimpinan, yang dipimpin pemimpin itu adalah menjadi bahagian daripada vote ataupun dari pilihan daripada orang-orang percaya. Ketika yang dipilihnya itu tidak menjadi menang dan dimenangkan orang lain yang di luar pilihannya, dia harus percaya, orang sebagai orang yang beriman harus percaya itu adalah keputusan Allah yang terbaik. Oleh karena itu, yang dia lakukan adalah menjadi pendoa, penopang agar apa yang diputuskan oleh para pemimpin-pemimpin dalam mengelola, dalam menata sebuah negara adalah menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan banyak orang. Karena ketika dipercayai bahwa ketika pemimpin itu memimpin, dipercayai adalah merupakan daripada pilihan Allah, maka hasil daripada kepemimpinan itu adalah untuk kebaikan umat yang menjadi dipimpin oleh sang pemimpin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan doa syukur, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Artinya semua orang membutuhkan doa. Setiap orang membutuhkan topangan-topangan doa dalam kehidupannya. Maka orang percaya adalah sebagai orang pendoa dalam kehidupannya, agar negara, agar sistem berjalan dengan baik dan menjadi sebuah kebaikan-kebaikan bagi setiap orang. Ketika orang percaya menjadi pendoa, maka jawaban doa-doa yang dilantunkan itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi orang dimanapun yang berada. Dikatakan dalam ayat 2, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita hidup dengan tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ternyata tugas orang percaya adalah sebagai pendoa bagi pembesar-pembesar, bagi raja, dan bagi setiap orang, agar keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita memberikan masukan, ketika ada orang yang menjadi pemberikan masukan kepada orang-orang yang menjadi pemimpin, maka harus juga ditopang dalam doa, harus juga dilaksanakan doa-doa, sehingga yang mengambil keputusan, yang menata kehidupan itu adalah berdasar kepada keputusan Allah. Allah menjadi berotoritas dalam hati, pikiran, dan tindakan yang harus diambilnya, sehingga menjadi kebaikan bagi banyak orang. Kenapakah demikian? Karena dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ternyata dalam firman ini, ketika orang pendoa, orang percaya berdoa adalah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita mau turut campur tangan daripada Allah di dalam kehidupan sebuah kepemimpinan, sehingga kepemimpinan itu menjadikan kenyamanan dan ketentraman bagi kehidupan banyak orang. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah yang kita percaya itu adalah menghendaki agar semua orang
diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ketika orang percaya menjadi pendoa di dalam sebuah negara, di dalam sebuah sistem, artinya dia mendoakan agar apa yang diputuskan itu berdasarkan kebenaran Allah, berdasarkan keputusan Allah, dan menjadikan kebaikan bagi setiap orang. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jangan lupakan bahwa tugas kita adalah sebagai pendoa, penopang, dan pemberikan sebuah masukan spiritualitas kepada setiap kepemimpinan ataupun sistem yang berjalan di dalam sebuah kenegaraan. Dalam ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Artinya Allah itu Esa. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Dia adalah juga Tuhan bagi orang yang memimpin, meskipun dia tidak mengenal itu secara imannya. Namun kita percaya ketika kita mendoakannya, maka Allah yang Esa itu akan mengambil bagian dan turut campur tangan memutuskan yang terbaik. Ketika kita mengatakan bahwa tidak mungkinlah orang-orang yang memimpin itu bisa mengenal Allah, namun dengan kepercayaan kita meyakini keesaan Allah menjadikan keputusan yang dilakukan oleh Allah kita merupakan keputusan yang terbaik bagi setiap kalangan yang ada, menjadikan inspirasi, pemahaman yang baru bagi para pemimpin-pemimpin. Keesaan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, menjadikan setiap orang menjadi memahami dan mengetahui dengan benar akan apa yang akan diputuskan di dalam kehidupan dan kepemimpinannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan juga dalam firman Tuhan pada saat ini bahwa setiap orang percaya, sebagaimana Paulus adalah mempercayai Yesus Kristus, dia harus menjadi saksi di dalam sebuah politik kenegaraan. Dia harus menjadi saksi melalui apa? Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tindakannya yang menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan. Ketika seorang dipercayakan, ketika orang-orang percaya dipercayakan untuk menjadi memimpin, mari menjadi saksi bahwa Allah yang kita sembah itu menyatakan kebaikan dan kebenaran bagi setiap orang. Maka nyatakanlah kepemimpinanmu melalui kebaikan dan menjadi kasih kepada setiap orang. Melalui firman ini juga mengingatkan bagi setiap orang bahwa ketika kita juga dipimpin, mari nyatakan topang mereka yang memimpin itu di dalam doa, karena doa mampu mengubah dan melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang di dalam kepemimpinan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita menghayati dengan tepat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ini adalah, Timotius merupakan yang muda, namun dia digoncang dari kiri dan kanan. Namun sebuah tugas yang harus yang dilakukan adalah pertama-tama dia harus menjadi pendoa. Pendoa yang bersyukur, pendoa yang menopang, pendoa yang menjadi pemberi syafaat kepada para Tuhan atas apa yang dilakukan setiap orang di dalam lingkungannya. Dengan doa itu diharapkan menjadi kebaikan-kebaikan terjadi di dalam kepemimpinan, di dalam sebuah perjalanan, sebuah sistem. Selain itu, Paulus mengingatkan bahwa Timotius juga adalah harus pendoa kepada para pemimpin dan raja, karena kebaikan mereka akan menjadi kebaikan bagi para yang dipimpinnya, dan kehadiran orang percaya adalah harus menjadi kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, artinya politik yang harus dimasukkan dalam kehidupan kekristenan adalah politik yang mengarahkan menjadi kebaikan dalam sebuah kepemimpinan, kebaikan bagi orang yang dipimpin, kebaikan bagi setiap makhluk yang ada melalui topangan doa,
melalui masukan-masukan dan kesadaran bahwa yang memimpin itu adalah merupakan pilihan Allah, sehingga Allah yang Esa itu melalui penebusan dalam Kristus Yesus akan mengubah hati mereka dan menjadikan setiap orang menjadi kepemimpinannya diarahkan kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini, mari sebagai orang yang memahami kebaikan melalui perjalanan sebuah bangsa dan negara, berdoalah dan topanglah setiap orang di dalam doamu, sehingga kebaikan akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami, agar di dalam sebuah politik kenegaraan, kami adalah sebagai menyadari bahwa tugas kami harus kami lakukan sebagai pendoa, penopang bagi setiap orang. Selain itu, Tuhan mengingatkan kami agar kami adalah menyadari kepemimpinan itu berasal dari Allah, dan harus Allah yang Esalah yang menjadi patokan kehidupan kami untuk mengubah setiap orang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam segala perjalanan sebuah negara dan sebuah bangsa kami. Tuhan Yesus, biarlah bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dan para pemimpin di dalam keputusan yang mereka ambil merupakan hikmat daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.